Oke, pengantar OOP. Jadi untuk apa sih OOP itu dan untuk apa dan kenapa kita harus pakai OOP itu kita misalkan bisa pakai chat, pakai hmm, Fantasy, kita tanya GPT, kenapa harus pakai OOP, apa saja keuntungan OOP. Jadi OOP itu basically dia kita buat program secara objek, berdasarkan objek. Jadi kalau misalkan kalian ngoding biasanya eh, di C++ ya, contohnya misalnya in, min, kayak gitu. Terus kalian dari atas ke bawah misalnya cout orang kayak gitu, lalu cout terus bla 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 sini kayak ini terus terus ya. Nah, ini tuh namanya program struktural kalau nggak salah. Jadi dia tuh semua masih dilakukan di dalam kelas apa file yang sama dan dia dieksekusi di main yang sama atau file yang sama kayak gitu. Jadi yang paling mirip sejauh kalian di materi kalian sebelumnya itu di C++ itu adalah struct. Nah, struct ini adalah yang hampir mendekati OOP dan hampir mendekati suatu kelas kayak gitu. Nah, ini tuh namanya struktural. Kalau tidak salah dia tuh struktural. Nah, kalau OOP itu kita semua sudah berbasis objek. Contoh, kita mau bikin sistem aplikasi kasir. Nah, di aplikasi kasir ini kita punya apa aja? Ini kita minimize dulu. Nah, di aplikasi kasir tuh kita punya apa? Contoh adalah karyawan. Jadi semua tuh sudah berbasis objek. Misalnya aplikasi kasir. Nah, nanti di kasir ini ada karyawan kayak gitu. Lalu ada pelanggan, lalu ada barang, lalu ada transaksi, lalu ada apa lagi? Mungkin ini aja dulu ya untuk simpel ya. Nah, misalnya di sini, nah ini aplikasi kasir, kita minimize, kita atur size ya di sini. Ini kita pindah ke sini. Nah, jadi kalau misalnya kita bikin aplikasi kasir, kalian kalau misalnya dulu itu masih satu file gitu di misalnya kasir.cpp kayak gitu, atau main kasir gitu, misalnya main cpp, lalu nanti isinya tuh dia panjang. Yang paling jauh, yang paling menyentuh misalnya di sini kalian bikin void in main kayak gitu, terus nanti input nama kasir, input akun kasir, lalu input belanjaan, input barang kayak gitu, input transaksi, cetak transaksi kayak gitu. Dan paling kalian bikin fungsi di sini kayak di bawahnya void cetak transaksi kayak gitu, cetak transaksi. Nah, ini tuh masih struktural kayak tadi. Dan yang paling mungkin nih di beberapa dari kalian pernah ngelakuin pakai struct kayak gitu ya, mungkin dapat dapat materi struct dulunya. Nah, struct kasir kayak gitu, nanti ini ada variable terus untuk kasir kayak gitu. Nah, ini tuh masih cara lama ya, bukan cara lama sih sebenarnya, ini tuh kayak struktural gitu loh, dia tuh bukan OOP, belum menyentuh OOP banget. Nah, sedangkan cara kita bikin OOP itu misalnya di sini tuh ada aplikasi kasir. Nah, semua elemen-elemen yang ada di kasir itu dibasiskan objek atau benda, atau ya pokoknya objek gitu. Jadi
bisa dikasih ada karyawan, berarti kita bikin karyawan, kotak karyawan gini, terus ada pelanggan, ada transaksi, ada barang kayak gitu. Nah, keuntungan pakai OOP ini apa? Jadi yang misalkan menurut ChatGPT GitHub Copilot itu dia ada modularitas, jadi kode dipecah, lalu sudah reusable, jadi kode itu bisa dipakai terus lagi. Lalu scalability bisa gampang untuk nambahin fitur, lalu ada encapsulasi, lalu ada inheritance. Inheritance ini apa? Nanti kita bakal belajar juga. Jadi inheritance ini adalah warisan atau keturunan kayak gitu. Jadi si karyawan ini nanti tuh bisa punya keturunan gitu. Contohnya misalkan misalnya transaksi, kita copy nih, kita contoh transaksi di sini. Nah, nanti tuh dia bisa punya punya anak, punya 2 anak. Contohnya adalah transaksi masuk, lalu satunya lagi adalah transaksi keluar, kayak gitu. Nah, jadi adalah konsep inheritance. Jadi nanti transaksi masuk ini termasuk dari bagian objek transaksi, dan transaksi keluar bagian dari transaksi juga. Ini adalah inheritance. Lalu polymorphism ini tuh diolah secara berbeda berdasarkan kelas mereka. Nanti kita juga belajar tentang polymorphism dan maintenance. Keuntungan itu karena OOP sudah dipecah nih jadi bagian-bagian kecil. Jadi kalau kita lihat di sini itu dia jadi bagian-bagian kecil gitu kan. Ada karyawan, ada pelanggan, transaksi, barang. Nah, ini akan kita memecah setiap kodenya. Jadi kita ngoding buat karyawan, kita ngoding buat pelanggan, lalu kita ngoding buat sistem transaksi, kita ngoding buat barangnya gimana, kayak gitu. Jadi kalau misalkan nanti ke depannya kalian ada, oh iya di bagian karyawan pas nge-login ada bug seperti ini, nah itu kalian tinggal update si bagian karyawan saja, kayak gitu. Itulah keuntungannya OOP. Lah panjang ya, 7 menit sih, mungkin itu aja.